Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama Kakak Anissa. Di sini kita mempelajari tentang merumuskan nilai-nilai yang sifatnya berbagai kehidupan bermasyarakat. Nah, yuk kita simak penjelasan dari Kakak Anissa. Di sini materi yang pertama, Kakak akan mempelajari menapaki jalan terjal penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sini ada 3 bagian. Yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, upaya penegakan hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia, fakta berikut dengan sesama. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media massa memberitakan peristiwa pembunuhan. Yang kedua, setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan. Akan tetapi, faktanya kita sering mendengar pemberitaan tentang penculikan, pemerkosaan, trafficking, perbudakan, atau diskriminasi yang sering terjadi baik di negara kita ataupun negara orang lain. Yang ketiga, tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Tetapi faktanya kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan seseorang manusia dapat dijamin atau terlindungi apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan orang lain. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Di sini terdapat bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul biasanya terjadi dalam 2 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Apa saja? Yang pertama, pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, penyandaran, dan sebagainya. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan,
pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Selanjutnya, pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, kejahatan genosida. Apa itu genosida? Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dan sebagainya. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya adalah yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM terbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi manusia yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpanan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan di masyarakat. Terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya, yang jelas pelanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lainnya. Para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadinya di Indonesia. Apa saja? Pertama, kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984
Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Yang kedua, penyuburan kantor Partai Demokrasi di Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas, 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia berkaitan dengan hal tersebut. Idrus Apandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia sangat mempertimbangkan 2 hal di bawah ini. Yang pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, kemudian menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menetapkan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Sini ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja? Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penjabat hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang nomor 4 terakhir, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. Nah, selanjutnya adik-adikku sekalian, materi yang selanjutnya akan kakak bahas mengenai menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menjelajah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Yang terakhir nomor 4, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Menjelajah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antara negara atau penduduk oleh negara lain atau asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, selanjutnya kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara Indonesia. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, penjabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan agama dan kepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganut untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Substansi pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sihankamrata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sihankamrata penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, adik-adikku sekalian, sekarang materi yang selanjutnya kakak akan membahas mengenai mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara. Di sini kakak akan membahas 3 bagian mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara. Apa saja? Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga,
kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, macam-macam kekuasaan negara. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian, kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lainnya, dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Begitu pula di masyarakat. Ketika ada ketentuan bahwa setiap tamu yang ditinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam, wajib lapor kepada ketua RT atau RW. Maka setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, di sini ada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, di sini Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah wilayah dan bertanggung jawab kepada presiden dan menyelenggarakan pemerintah negara, yaitu yang pertama, penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dari supervis atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah lain, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari konsep pemerintahan daerah. Saya akan menjelaskan adik-adikku sekalian, jadi apa ya konsep pemerintah daerah? Konsep pemerintah daerah yaitu keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, adik-adikku sekalian, kakak akan menjelaskan bab akhir, bab 4, mengenai menyiram indahnya keadilan dan kedamaian. Sini menjadi dua bagian yang kakak akan menjelaskan. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada konsep perlindungan dan penegakan hukum
yang artinya perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya dan dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu tersendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharaannya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Nah, cukup sampai di sini saja ya materi penjelasan kakak hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adikku sekalian. Kurangnya lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.